Dari rambut papaku tuh halus, jadi rambut aku kayaknya turunan papa. Cuman aku nggak pernah ngecat rambut. Mungkin kalau aku ngecat rambut bakal rusak deh. Pernah sih aku ngecat rambut dulu dan rontok. Jadi karena setelah itu aku udah nggak pernah ini lagi. Aduh ya Allah, aku udah nggak pernah ini. Hair tonicnya apa? Aku pakai dari Mustika Ratu, lokal semua kok, nggak ada yang brand luar. Terus juga apa? Aku pakai hair mask juga supaya rambutnya nggak kering, karena kan sampo-sampo pemanjang rambut tuh bikin kering ya, say. Bikin rambut kering, but worth it. Tuh. Cinta lokal, yes lokal, I love lokal. Mungkin ada beberapa barang aku yang nggak lokal, tapi hanya beberapa kok. I still love lokal. Wah cakep banget ya ampun, cewek cantik banget kamu, makasih. Untuk cerain ketiak, oh aku ada. Kalau ketiak ini ya, aku punya saran, karena aku kan selama ini nggak pernah ya, maaf, aduh sorry banget nih agak sensitif, aku nggak pernah ini kan shaving, but I always waxing or cabut or IPL. Tapi sekarang aku lagi rajin IPL sih, every month, supaya keteknya tuh tapi jadi halus banget weh, kayak jadi apa ya, gak gelap, gak kegosok, gak kegesek, jadi kayak still good. Terus aku ada krimnya juga, kayak ini ada krimnya. BB aku 51. Dari kemarin sempet turun guys, waktu main aku nangis sering-sering kayak galau apa segala macam, itu sempet turun ke 48 anjir. Terus habis itu aku kayak sekarang lagi ngemil sama lagi nge-gym, jadi naik 51. Dan aku tuh cepet banget loh, kenapa ya? Aku tuh kayak berat badan naik turun gitu loh. Kayak gampang banget aku naik turun. Jadi ya udahlah. Kalau aku ada pikiran nanti turun, ntar turun kalau ada pikiran. Tapi kalau lagi happy or lagi smile, tinggi badan 158, aku pendek 158. Kak Dea, ditunggu apa? Ditunggu di HUT PP. Iya ya, di HUT PP ya. Joki, aku agak mundur boleh nggak? Karena aku kayaknya mau nge-gym dulu, Joki. Tapi kalau nggak sih, aku kayak nggak ngaret sih. Nggak mungkin aku pulang jam 8. Cacingan nggak gampang naik dong. Turun terus berarti. Rontok coy, tuh. Agak sedikit rontok karena ganti sampo ya. Jadi kaget. Aku sempat pakai sampo kuda. Work sih di aku, cuman aku kurang suka wanginya, terus aku ganti. Metabolismenya jelek berarti naik. Woi, bukan, setahu aku tuh ada testosteron apa gitu, testosteron apa sih kalau misalnya gampang naik turun berat badannya, testosteron ya, itu dia lah, itulah ya gitu. Enggak, itu mah bukan metabolisme, emang lemaknya aja yang suka sama Nel. Woi, nggak sopan. Hormon testosteron gak ada hubungannya. Ada. Coba ya kita cari ya. Kok homo? Apa tadi? Testosteron adalah salah, bukan testosteron, bukan testosteron. Salah, bukan.
Aduh, apa sih itu yang hormon apa? Hormon apa yang cepet naik turun badan? Iya, itu hormon laki-laki, salah. salah. Iya, iyalah salah. Homo sapiens. Coba. Aduh ya Allah, apaan sih? Cepet naik turun bebek. Hormon ghrelin. Tuh. Hormon yang dapat naik turun secara cepat karena berhubungan langsung dengan rasa lapar. Apaan sih, nggak tahu. Udahlah, pokoknya kalian tahu lah. Aku tahu kalian tahu. Aku tahu kalian tahu. Aku nggak tahu tapinya. Testosteron tuh apa ya? Testosteron itu adalah beda lagi ternyata. Nih kalau kata Google ya, namanya ron gitu loh, kan aku bingung. Nih ya, hormon testosteron adalah hormon seks utama pada pria yang juga diproduksi wanita dalam jumlah lebih sedikit. Maksudnya itu apa ya? Maksudnya itu adalah pertumbuhan rambut tumbuh, pendalaman suara. Oh, mungkin kayak pubertas gitu ya. Testosteron tuh kayak pubertas, ya gak sih? Am I wrong? Estrogen sama itu pengaruh ke BB. Alah, gak tau lah. Pokoknya itu deh. Aku tahu kalian tuh tahu sebenarnya, ya kan? Aku tahu sebenarnya kalian tuh ngerti apa yang aku maksud. Tapi aku tahu kalian pasti nggak tahu. Nggak tahu namanya. Ya kan? Udah jelas. Lucu terus, Ren. Asam urat dodol, beda lagi tuh. Jurusan IPS atau aku IPS lah. Kalau aku IPA aku udah tahu semua nama-nama hormonan. Udah tahu aku. Hormon inilah, hormon itulah aku tahu. Kalau aku anak IPA, aku anak IPA weh. Kalian tanya nih, peta kah aku? Pasti aku tahu. Main GeoGester pasti aku tahu. Peter, ya ampun Peter. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi PP kita kapelan. Apa nih? Kalau cewek cenderung ke estrogen, nah bukan testosteron. Ya, itulah pokoknya ya, anak IPA tolong lah. Udah berangkat aja Cil, anjir songong banget coy anak orang. Coba sebutkan lapisan tanah ada berapa? Tanah yang mana dulu nih? Tanah yang mana dulu, Besti? Nih ya, secara umum tuh kalau emang tanah tuh biasa ada 4. Anjay. Tanah tuh ada 4, guys. Lapisan utama itu yang pertama ada, pasti kalian tahu namanya topsoil. Ya. Terus abis itu ada namanya lapisan subsoil. Ada juga lapisan bawahnya itu adalah terus ya, apaan sih yang gak ada nyontek anjay? Nih ya, pertama lapisan utama itu adalah lapisan di atas itu namanya topsoil. Karena dia di atas, nyanyi namanya top. Lalu lapisan tengah itu namanya subsoil. Kalian pasti tahu kan subsoil. Habis itu lapisan bawah itu namanya regolith. Dan lapisan batuan itu adalah induk atau bedrock gitu. Yelah gitu dong mah, adik-adikan aku juga tahu kalau itu. Gue mah tau tanda lihat, nah makanya belajar sini, kita belajar. Coba apa anak IPS bisa jelasin ya. Jadi pertama nih ya, tanah itu ada 4 bagian guys. Yang pertama itu di atasnya itu adalah rumput ya. Rumput itu namanya topsoil karena dia di atas. Lalu di bawahnya rumput itu adalah tanah yang dinamakan subsoil. Biasanya itu tuh kayak di bawahnya rumput, ya kan? Habis dari situ di bawahnya lagi itu ada yang namanya lapisan regolith. Kalau kalian main Minecraft, itu kalian tahu nggak? Kayak sand gitu, kayak pasir yang biasanya buat numpuk-numpukin. Nah, itu. Abis itu yang di paling bawah itu namanya ada dari bedrock. Ya, itu bedrock. Rumput bukan tanah, kocak. Jadi rumput dulu baru tanah, kocak. Gimana sih?
Nah, kenapa batu bisa berlumut? Logika aja nih ya. Anjay. Lebar ya. Logika aja nih ya. Kenapa batu itu bisa berlumut? Kita logika nih. Coba gunakan otak. Kenapa batu bisa berlumut? Karena lumut itu tumbuh itu lumut. Sabar. Karena ya teman-teman. Lumut itu tumbuh subur di permukaan batu yang lembab. Jadi kalau misalnya batu itu kan apa namanya, kalau ditetes-tetesin air terus dia bisa bolong kan lama-lama. Ya, bisa bolong lama-lama dan dia menyerap batu itu menyerap air. Karena batu itu menyerap air, jadinya lumut itu kan tuh selalu tumbuh. Kena air. Sumpah ini bukan GPT. Aku cuma nanya doang sama Google. Terus aku langsung ngejelasin ke kalian gitu loh. Karena sebenarnya menjelaskan itu udah gampang. Jadi, ya begitulah. Gitu guys, jadi ceritanya. Jadi kenapa batu itu bisa berlumut? Karena adanya air dan lumut itu bisa bertumbuh. Kalian ngerti kan? Lumut itu bisa bertumbuh teman-teman. Karena lumut itu adalah rumput yang, ya begitulah, kalian tahu lah. Duh, aku pengen kentut guys, sabar. Aku pengen kentut guys. Aduh gimana guys? Ini bisa di mute gak sih? Aku pengen kentut, ya Allah. Tahan. Oke. Apalagi? Sejarah. Jangan sejarah deh. Kalau sejarah mah merem. Yang ini aja, yang logika gitu. Pakai logika. Guys, ini tuh pelajaran guys. Kalian harus lihat juga. Ini namanya pelajaran. Aku udah tutup kuping, jahat. Kalau kalkus kan buat anak IPA. Aku anak IPS adik-adik. Jangan nanya-nanya pertanyaan soal IPA. Aku nggak tahu. Aku nggak bisa. Gayanya. Apalagi? Pertanyaannya tuh pertanyaan ini loh, pertanyaan IPS gitu loh. Izin bertanya cikgu, silakan. Anakku tanya, ayo. Ekonomi, aduh janganlah ekonomi. Aku pusing mikirin ini, akuntansi, nggak bisa aku. Bisa sih, intinya cuma taruh di debit, kredit sampai balance gitu. Paham kan adik-adik? Batas katulistiwa. Sumpah aku tahu, bentar. Sabar, aku nggak mau searching, tapi aku tahu. Tapi aku lupa gitu loh. Sabar, kita harus searching. Batas katulistiwa, dan aku akan menjelaskan ya guys. Batas katulistiwa. Enggak, kali ini aku searching. Kalau tadi aku searching, sekarang nggak searching. Ya. Oh iya, batas katulistiwa itu adalah merujuk pada garis khayalan lintang 0 derajat yang mengelilingi bumi. Jadi intinya tengah-tengah nih bos, ya kan? Tengah-tengah yang membagi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Garis ini juga membentang melewati berbagai negara di dunia, termasuknya Indonesia, yang dilewati oleh garis ini beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Begitu bos, gila. Aduh. Hold me down for my night like I got 3 stripes. Ini aku nge-gymnya sore deh guys, lebih suka nge-gym sore, bentar ya. Kok ini aku buka deh, tiba-tiba. Apalagi guys, apalagi? Ih makasih loh yang gak ada namanya ngasih aku mulu nih ya. Cikgu magang. Budak-budak nih.
Yang boy. Kalau jadi guru beneran bakal bodoh sih muridnya sembarangan, nggak boleh kayak gitu. Belum tahu aja kalau aku udah mulai mengguru anjay. Kalau aku udah mulai mengguru itu gimana? Asik. Apa ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuh nggak bisa jawab nggak gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuh sama ini bertanya-tanya gitu, mungkin aku bisa jawab anjay. Sejarah kota Arpi, kota mana dulu nih? Betul. Sejarah VOC. Sejarah VOC. Aduh, VOC itu yang ini ya, yang perang gitu ya. Wait. Aku nggak searching, lagi lihat ini, itu. Oke. Hargain dong. Udah, aku nggak mau jadi guru lagi. Kalian jahat, mental aku kena. Udah, aku udah kamu lagi. Kalian jahat, sakit hati aku. Cigo, saya nak tanya, coba jelaskan area 51. Area 51 itu yang serem itu ya, yang ditutup itu bukan. Aku udah nggak mau jelasin lagi, kalian nyebelin. Kenapa, kan kita sama belajar? Iya, sama-sama belajar padahal, tapi tahu ya, orang kita kan sama-sama belajar ya, biar ada manfaatnya gitu loh, biar otak kalian tuh kerja gitu loh. Awal mula terlahir Nazila di Arpi. Ada, aku bikin ceritanya. Kalian mau dengar, mau lihat nggak? Mau dengar nggak ceritanya Nazila di Arpi? Sebenarnya ini adalah dreaming Arpi Nazila di kota, tapi nggak kesampaian. Ini adalah sebenarnya ya, Naila tuh sebenarnya Arpi maker dikit, tapi kehalang sama rasa malu ini gitu loh. Rasa otak dangkalnya ini tuh menghalangi semuanya gitu loh. Sabar ya, aku sempat bikin tapi HP lagi, gimana ya? Wait, let me think. Oke, aku bakal ceritain aja ya. Jadi ceritanya Nazila itu, kalian mau cerita dari ininya kayak jangan deh guys, malu guys, sumpah malu banget, sumpah aku udah nggak mau, aku malu, aku dihujat sama mantan aku waktu itu gara-gara aku kan bilang ini, kan dia kan RP maker ya, mantan aku kan RP maker, aku bilang kan, Kak boleh nggak aku mau bikin, aku bilang Kak boleh nggak aku mau bikin, waktu itu manggilnya apa ya, sayang ya, aku bilang sayang, kamu kan RP-nya jago, aku bilang kamu kan bisa RP ya, kan dia lagi jadi bupati West kan waktu itu. Terus aku bilang kamu kan jago ya ber-RP, aku juga mau dong gitu kan, aku punya ide RP yang bagus buat aku, kamu mau gak? Aku bilang gitu. Terus tau dia bilang kayak gini, emang kamu punya ide kayak gimana, daripada kamu diem doang, emang kamu punya ide kayak gimana? Aku jelasin. Iya, kan kamu tahu nggak anime Spy X Family? Kalian tahu kan guys, anime Spy X Family yang ada Anya, Yor, sama Lloyd. Tahu kan? Tahu. Yap. Nah, di RP-nya aku itu kan, aku ceritanya punya anak perempuan, ya kan? Aku punya anak perempuan, rambutnya pink, Masyu kayak Anya, kelakuannya juga lucu kayak Anya, ya kan? Terus Maji sama aja kayak Lloyd, otaknya jalan gitu, ya kan?
sama aja kayak lo gitu, otaknya jalan gitu, pinter. Nah kalau Nazila sama kayak Yor, otaknya dongo, maunya pukul-pukulan, tembak-tembakan aja gitu kan. Tapi kan kalau misalnya Elia Pink ya udah nggak jadi. Aku mau jadi cerita lagi guys. Aku baperan anjing, tai lu. Sumpah aku baperan. Udah mas, nggak mau cerita lagi. Yang lagi seru juga beliin banget, nggak mau, udah males. Emang tadi aku sampai mana ceritanya? Coba emang tadi aku ceritanya sampai mana? Tuh kan kalian aja nggak dengerin aku. Tadi aku ceritanya sampai mana? Stres nih, males. Malah dikatain Yeping anjir. Nazila sampai Nazila. Oh iya, sampai Nazila jadi Nazila tuh mirip sama Yor ya kan di ceritanya. Nah, so aku mikir kan, boleh nggak aku RP jadi pembunuh bayaran, terus aku nanti ngebunuh orang-orang yang mau ngebayar aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, emang siapa yang mau ngebayar kamu buat ngebunuh orang? Terus dia gitu. Terus guys, ini RP ya, bukan real life ya. Bahasnya pembunuhan gini, maaf ini RP bukan real life. Astagfirullah. Ya, terus emang kamu mau bunuh siapa, kata gitu kan. Aku bilang iya siapa gitu, tapi kamu ini dulu, kamu kan duitnya banyak di kota. Emang kenapa sih kalau aku Yepeng? Udah males banget lagi cerita dikatain monyet. Nggak mood juga. Udah nggak mau. Males, bad mood banget cuy. Sumpah ya, aku dari kemarin tuh ngobrol tuh maunya didengerin, malah dibilang Yeping. Anjir, mental gue kena nih anjing. Nah, tanggapan tentang Tumblr KAI oh yang kehilangan kerjaan itu ya. Itu gimana sih guys, aku nggak ngikutin sih, cuman aku kayak kasihan aja sama yang petugasnya. Udah aku udah nggak mau lanjut. Orang lagi asik cerita, kalian malah ngatain aku babi. Aku nih bingung guys, mau cerita sama siapa. Jangan kayak gitu apa, aku cerita ke kalian doang. Biasanya aku cerita ke pacar aku, udah nggak punya pacar, ya cerita ke kalian. Monyet, mau dibilang Yeping, monyet. Nah, nonton Stranger Things enggak lagi, tapi aku tuh sempet FOMO pengen nonton, tapi nggak ada temennya bos, jadi ya udahlah, nggak ada temennya nemenin aku. Jual kesedihan di si anj. Siapa jual kesedihan, babi? Emang gue lagi sedih, monyet. Aduh panas, badan aku panas, kayaknya aku nggak usah olahraga hari ini. Nonton ya, seru banget. Iya, nanti nonton deh. Kenapa sih kalian dihujat kayak gini akunya? Nggak sopan banget deh. Tadi katanya 10 menit berangkat. Kayaknya aku udah males guys nge-gym. Kayaknya badan aku udah sehat. Kayaknya gak perlu nge-gym di hari ini. Bercanda. Ntar lagi paling agak gelapan dikit biar aku hari ini aku ngaji guys. Jadi aku harus nunggu
ibu gurunya dulu, baru aku pergi nanti. Miripin Nara Rusli. Jangan mirip-miripin. Tapi cantik sih dia. Username gantiin deh jadi Naila anti Epping monyet. Iya ntar kita gak ini bukan Naila, kalian setuju gak kalau bukan Naila ini kita ganti username-nya? Jadi Naila anti Naila anti Epping. Canda. Guys, aku tuh sedih guys. Jadi bukan Naila Yeping, Naila Tin Yeping. Udah kalian jahat mas, jahat. Udah tau aku sedih guys. Aku tuh kalau aku udah live berarti aku tuh butuh kalian. Aku tuh sedih. Berarti aku butuh kalian. Karena aku kesepian. Karena aku kesepian. Kalau aku main kota, aku males. Lagi males. Emang kita badut? Ya maaf. Aku bukan bermaksud jadiin kalian tuh sebagai badut aku. Tapi kalian tuh selalu nemenin aku. Kalian selalu nemenin aku. Di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi butuh, kalian selalu ada. Asik, ceritanya ini loh. Jangan ngechat Citra. Jangan jalan di sini, bisa nggak? Jangan jalan di sini, sumpah. Kita di mata Naila badut. Enggak, sumpah. Kalian tuh bukan badut di mata aku. Tapi kalian tuh selalu ada buat aku. Kalian ngerti nggak sih bedanya selalu ada sama badut? Badut tetaplah badut, tapi kalian bukan badut aku. Tenang. Badut, bahan kedut. Astagfirullahaladzim. Kita hewan sirkus kah? Tidak. Kan hewan sirkus. Lanjut cerita. Oke. Kalian mau aku ceritain apa? Kalian mau aku dongengin nggak? Anjay. Kalian mau aku dongengin nggak? Kalian ada yang mau bobo nggak? Aku dongengin. Mau? Oke, kita dongengin ya. Kalian mau cerita apa? Kalian mau cerita apa, teman-temanku? Kalian apa? Kita cari di di GPT. Bentar ya. Sebenarnya aku ada kisah, guys. Coba kita cari dulu ya. Dongeng singkat. Kita cerita tentang Sangkuriang aja ya. Kita cerita soal Sangkuriang. Jangan horor, aku takut. Jangan horor, aku takut. Kita pakai suara legenda gitu ya. Bentar. Ayo, kita pasang lagunya kayak ini. Sabi
Lulungan. Lah Sangkuriang memang horor bukan anjir? Legenda Gunung Tangkuban Perahu Sangkuriang. Diceritakan bahwa Raja Sungging Prambangkara anjay. Diam. Ini lagi bagus nih guys, diam. Diceritakan bahwa Raja Sungging Prambangkara mempunyai seorang bayi cantik yang diberi nama Dayang Sumbing. Asik. Alias Sarasati. Karena kecantikan Dayang Sumbing, banyak raja-raja saling berperang untuk mendapatkan hatinya. Wen ya, jadi Dayang Sumbing. Atas pemerintahannya, tuh kok Dayang Sumbing? Dayang Sumbi. Sumbing anjing. Salah. Hoam? Kok Hoam? Sekalian mau kisah apa anak-anakku? Kalian mau kisah apa? Oh, kisah yang itu ya? Yang anjing jadi orang, apa ya? Yang anjing jadi orang ya? Kisah horor deh, udah dongeng horor. Tapi lagi seru ini gak sih? Kalian kan mau tidur, masa cerita horor? Yaudah. Kalian tuh ya diceritain lagu-lagu enak begini malah minta yang horor. Ya, oke. Oke, anjay. Ibu aku mengantuk, tidur sayang. Kita pasang lagu horor. Nanti playlist aku munculnya horor-horor semua, babi. Kita jadi Nadia Omar, aku izin putar playlistnya ya. Noise Original Podcast. Salah ya? Sabar guys, gimana sih? Tapi aku takut pasang suaranya. Takut, gak mau, aku nggak mau, bloan, nggak mau. No, aku nggak bisa denger kan, aduh nggak mau guys, aku takut, sumpah demi Allah, aku takut. Udah lagu biasa aja, sekali, aku takut banget sumpah, pipi aku merah nih lihat, aku takut. Ada nggak sih yang nggak serem gitu loh? Harus pakai background kan? Udah nggak usah, Sabi Lulungan aja lebih enak ya. Ya, udah kalian dengerin aja, aku takut babi. Nggak premium lagi. Kisah Beauty and the Beast. Makasih Aldi. Punakawan mah sudah atuh. Kalian pilih cerita dongeng sejarah, dongeng tradisional atau lagu laptop si Unyil aja, jangan dong si babi. Yaudah, lanjut ya. Aku nggak bisa guys horor, sumpah aku kalau di donate baru mau deh kalau horor, anjing. Dengar suaranya aja aku nggak berani, Be. Atas permintaannya sendiri, Dayang Sumbing mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan, yaitu si Tumang. Aja. Ketika sedang asyik bertenun, kain terjatuh ke bawah. Dayang Sumbing karena merasa malas terlontar ucapan tanpa dia pikir dulu. Dia berjanji, siapapun yang mengambil torak terjatuh, bila berjenis kelamin laki-laki, akan dijadikan suaminya.
Setelah mereka menikah, kemudian Dayang Sumbing mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Kok bisa ya? Anjing sama manusia tuh gimana ceritanya? Songong banget ya hoam-hoam babi. Ini tuh lagi bagus ceritanya anak-anakku. Ini namanya cerita tradisional. Kalian tuh harus tahu kalian tuh harus tahu anak-anakku, cerita tradisional Indonesia tuh seperti apa. Jangan maunya horor-horor terus, nak. Nggak baik. Nggak baik, sayang. Ya udah horor. Tapi lagunya gimana? Duh, nggak berani guys. Merinding. Takut, aku nggak berani sumpah. Kalian tuh, aku nggak bisa tidur. Yang seru wangi. Anjing serem sih. Sabar Nadia Omara, kok kamu bisa sih cerita-cerita horor? Aku nggak bisa Nadia Omara. Bukan Nadia Omara. Itu apaan? Itu apaan? Itu apaan? Tuh kan, kalian mah. Asu. Udah lah ya, aku takut guys. Kalian tuh kenapa sih jahat sama aku? Aku takut. Aku nggak bisa, setan-setan. Apaan sih? Jangan serem-serem. Masih siang monyet. Masih siang. Elah. Anak-anakku, kalian tuh harus tahu cerita rakyat Indonesia seperti apa. Jangan maunya setan-setan terus. Ini jadi setan loh. Jangan. Gak ada dongeng-dongeng horor, itu gak baik anak-anakku. Ketika Sangkuriang berburu di dalam hutan, suruhnya si Tumang untuk mengejar babi betina, Wangoyang. Karena si Tumang tidak menurut, lalu dibunuh oleh ayahnya. Hati si Tumang oleh Sangkuriang diberikan pada Dayang Sumbing, lalu dimasak dan dimakan. Setelah Dayang Sumbing mengetahui bahwa yang dimakan adalah hati si Tumang, kemarahannya pun memuncak. Serta merta, kepala Sangkuriang dipukul dengan senduk yang terbuat dari tempurung hingga kepalanya terluka. Jangan setan-setan guys, aku takut. Nggak ada bayangan apa-apa. Apaan sih? Oh my god, jangan lihat. Udah, aku off live aja, takut. Kalian jangan kayak gitu. Emang nadanya kenapa? Sangkuriang pun pergi mengembara. Setelah sekian lama berjalan ke arah timur, akhirnya sampailah di arah barat lagi. Dan tanpa sadar telah tiba kembali di tempat Dayang Sumbing, tempat ibunya berada. Silakan dinikmati hidangannya. Setan lo pada. Iya, para tamu terhormat, silakan untuk mengambil tempat duduk dan mengambil makanan yang sudah disediakan di acara pernikahan cewek. Lanjut ya. Makasih ya teman-teman. Makasih ya Gile. Ini namanya lagi cerita tradisional. Kalian harus tahu. Ya, harus tahu ya sayang. Kayak aku lagi sama pacar aku, jangan gitu. Kalian jangan baper ya, sumpah. Kalian jangan baper. Aku kayak gini. Jangan baper, sumpah. Biasa aku sama pacar aku kayak gini. Tapi kalian jangan baper ya. Apa sih?
Dimohon untuk para tamu, tolong untuk jangan baper. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Kalian tidur. Aku ceritain kalian tidur. Nanti bilang ya kalau udah tidur. Sang Kuryang pun tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukannya adalah Dayang Sumbi ibunya. Terjadilah kisah di antara kedua insan itu. Tanpa sengaja Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah putra dengan tanda luka di kepalanya. Walau demikian, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahinya. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membuatkan perahu dengan telaga di danau. Dalam waktu semalam dengan membendung sungai Citarum. Sang Kuryang menyanggupi, maka dibuatlah perahu dari sebuah pohon yang tumbuh di arah timur. Tunggu atau pokok pohon itu berubah menjadi Gunung Ungkil Tanggut. Gunung Ungkit Tanggut. Udah cocok jadi pembawa berita, iya kan? Hoam, iya aku tahu kalian hoam karena kalian mau tidur kan, ngantuk kan sayang? Kamu ngantuk kan? Ayo tidur. Selanjutnya, Kak Rusu tuh kayak ambil somai, hati-hati ya. Hati-hati. Satu-satu. Sang Kuryang menjadi gusar di puncak kemarahannya. Salah. Rantingnya ditumbuhkan di sebelah barat dan menjadi gunung burangrang. Dengan bantuan para Guryang, bendung pun hampir selesai dikerjakan. Tapi Dayang Sumbi memohon pada Sang Yang Tunggal agar maksud Sang Kuryang tidak terwujud. Dayang Sumbi menyebarkan irisan buah raling atau sekam putih hasil tenunannya. Ketika itu, fajar pun mereka di Uruf Timur. Oh, piringnya habis nih. Nih ya. Aduh, aku gak berani guys, lingser wangi. Anjir. Gimana ya cara biar aku berani tuh? Gak berani. Prasmanannya bisa diambil di sebelah kanan ya, Bapak Ibu sekalian, tamu para hadirin. Bisa langsung dinikmati aja. Jika sudah menikmati makanan, boleh langsung naik ke pelaminan untuk berfoto dengan para pengantin. Foto dengan para pengantin. Nama pengantinnya siapa guys? lucu lagi kalian. Ada Pagar Ayu itu apa ya guys? Aku lupa lagi, tapi aku tahu. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang sudah datang bisa langsung dinikmati aja ayam serundingnya di sebelah kanan, dan jangan lupa dicobain juga wedang rondenya di sebelah kiri. Jangan lupa main kuda lumping juga di depan. Lauknya nggak enak, panas banget ya gedungnya. Aduh maaf ya, ini just RP kok. Najel nanti kota ya, kalian mau aku kota. Kalian lucu banget sih. Rendangnya masih alot. Aduh, gimana ya? Sesuai amal dan perbuatan masing-masing sih itu. Guys, kota mom. Emang di kota ada apa sih guys? Kok kalian pengen banget aku kota? Ada apa sih sayang? Di kota tuh ada apa? Kerupuknya habis. Nanti minta direfillin aja ya sama mas-masnya. Nanti kita di kota ini kali ya ngedongengin ya. Kita dongengin ya cowok-cowok di RP. Ya gak sih? Yang mau didongengin kita dongengin. Pengantin dicium mantan kak, sialan. Apa sih? Jangan kayak gitu dong. Aku jadi nge-gymnya cuman masih ntar. Kayak agak males gitu loh. Kalau mau gelap dulu, mau ngaji dulu soalnya. Habis maghrib.
Ah malas kondangannya nggak ada biduannya, buset. Songong ya. Emang dikira bayar biduan murah, hei. Kamu jadi biduannya mau nggak? Coba ya, kita lihat kisah horor. Nanti kalian takut. Aku kan nggak mau bikin kalian takut. Aku nggak mau bikin kalian takut, ya. Horor ya. Ya udah, tapi lagunya Tabola Bale aja ya. Ya lagunya Tabola Bale ya, setuju nggak lagunya Tabola Bale? Horor tapi tabu. Udah selesai kondangannya ya. Bapak dan para tamu harian boleh langsung pulang aja. Ini boleh nggak lagunya Tabola Bale? Harus serem ya. Ya udah. Mix sound horror. Anjing serem banget. Ah Allah serem banget. Ah Allah nggak kuat, aku nggak kuat, serem banget cok. Serem banget anjing. Nggak bisa ini lagu. Oke. Takut. Ada apaan sih? Sabar. Ada seseorang di bawah tempat tidurku. Aku adalah seorang ayah yang menidurkan putraku yang masih kecil. Aku mulai menidurkannya dia, dan dia berkata, "Ayah, periksa, apakah ada monster di bawah tempat tidurku?" Aku melihat ke bawah untuk mencari di sana, tepat di bawah tempat tidurku. Aku melihat putraku sendiri, dirinya yang lain di bawah tempat tidur. Apaan sih guys? Kalian udah aku mau tidur aja. Aku nggak mau, aku nggak jadi nge-gym. Malas, aku nggak mau, aku mau tidur aja. Aku mau tidur aja, aku nggak jadi nge-gym. Sumpah kalian jahat, aku nggak jadi nge-gym. Anjim. Duh, aku takut. Dah, aku udah berani juga, kalian malah ingin aku, malah bikin aku takut. Jadi aku takut nggak jadi. Nyebelin banget. Apaan sih? Tuh nggak sopan, orang udah didongengin, bukan nama kasih, malah ini, malah kayak gitu anjir. Nggak sopan. Udah, aku mau tidur aja. Bye bye guys. Aku nggak mau lagi dongengin kalian, trauma. Udah. Bye bye, nyebelin. Nggak mau bye ya? Mau, aku kesel sama kalian, males diledekin anjay. Gitu, aku orangnya pundungan. Aku pundungan. No, aku pundung. Dah, gua gak mau lagi. Bye bye.